Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa? 1. Memakai masker. 2. Sering mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang segi 4 dan segi 3. Yang pertama dulu yaitu segi 3. Apa pengertian segi 3? Coba siapa yang tahu diingat-ingat pengertian segi 3. Nah, setelah ingat kita cocokkan dengan tampilan berikut ini. Adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus yang membentuk 3 sudut. Cocok dengan apa? Cocok tidak dengan yang kamu pikirkan? Saya ulang, adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus yang membentuk 3 sudut. Contoh nih. Lihat ya. Ya. Segitiga apa? Sambil mengingat-ingat. Ya. Selanjutnya jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga dikelompokkan menurut sudut, sisi maupun keduanya, yaitu sudut dan sisi, maksudnya seperti itu. Yang pertama berdasarkan panjang sisi, maka segitiga dikelompokkan menjadi 1 segitiga sama kaki, yaitu 2 sisinya sama panjang. Yang kedua segitiga sama sisi, itu bila ketiga sisinya sama panjang. Yang ketiga segitiga sembarang, ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Selanjutnya berdasarkan besar sudutnya, segitiga dikelompokkan menjadi 1 segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya kurang dari 90 atau ketiga sudutnya lancip. Yang kedua segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau lebih dari 90 derajat. Lanjut. Sekarang berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, dikelompokkan menjadi 1 segitiga sama kaki dikaitkan dengan sudutnya. Ada segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip sama kaki, dan segitiga tumpul sama kaki. Nah, ini segitiga sama kaki dikaitkan dengan sudutnya. Berikutnya, bagaimana jika segitiga sembarang dikaitkan dengan besar sudutnya? Maka akan ada segitiga siku-siku sembarang, segitiga lancip sembarang, dan segitiga tumpul sembarang. Nah, lanjut. Ini contoh segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Ini segitiga lancip sama kaki. Lancip. Ketiga sudutnya kurang dari 90. Nah, ini salah satu sudutnya 90 derajat. Lanjut. Segitiga tumpul sama kaki. Nah, ini tumpul lebih dari 90. Lanjut, ini segitiga siku-siku sembarang. Ya, ini ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Segitiga lancip sembarang. Nah, lancip sembarang. Nah, berikutnya segitiga tumpul sembarang. Ya, tumpul ketiga sudutnya, ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Lanjut sifat-sifat segitiga sekarang. Soal segitiga siku-siku. Nah, lihat segitiga siku-siku. Ya. 1 memiliki sudut siku-siku, jelas ya, karena segitiga siku-siku maka sifatnya yang pertama memiliki sudut siku-siku atau 90. Nih pada gambar lihat ini. Ada simbol kotak kecil ini. Berikutnya berlaku rumus Pitagoras ya, masih ingat pelajaran SD ya? Bagaimana bunyi rumus Pitagoras?
kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku segitiga tersebut. Nah, sekarang B, segitiga sama kaki. Sifatnya apa? Nah, ini gambarnya ya. Segitiga sama kaki, dua kakinya sama panjang. Satu mempunyai dua sisi sama panjang, jelas. Pada gambar adalah AC dan AB. Dua mempunyai dua sudut sama besar, yaitu sudut B dan sudut C. Tiga mempunyai satu sumbu simetri, ini sumbu simetrinya yang garis putus-putus ini. Ya. Yang keempat, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Misalnya ada tegel atau keramik berbentuk segitiga sama kaki, maka ada dua cara mengganti kalau tegel itu pecah, dengan catatan keramiknya itu mukanya sama harusnya. Artinya atas dan bawah sama-sama harusnya, sehingga bisa untuk mengganti bolak-balik, artinya seperti itu. Sehingga kalau ada keramik berbentuk segitiga sama kaki, maka ada dua cara untuk menggantinya. Lanjut, C, segitiga sama sisi. Ya, lihat gambar, ketiga sisinya sama panjang ya, ada simbol sama panjang ini maksudnya. Satu mempunyai tiga sisi sama panjang, ya, A, B, B, C, C, A sama. Dua mempunyai tiga sudut sama besar, jelas ya, sudut A, B, C sama besar. Tiga mempunyai tiga sumbu simetri. Ya, kalau ditarik dari A ke bawah, dari C ke kanan, dari B ke kiri, maka itu sumbu simetri, sumbu tempat lipatan itu. Jadi segitiga sama sisi kalau dilipat maka akan terbentuk dua bangun yang kongruen atau bangun yang sama dan sebangun. 4 mempunyai simetri putar tingkat 3. Kalau diputar sekian derajat maka akan menempati bingkainya kembali. Karena tingkat 3 berarti ada tiga sudut, sehingga membuat segitiga sama sisi ini kembali pada bingkainya, yaitu 120, 240 dan 360. Sehingga ada tiga sudut. Maka dikatakan mempunyai simetri putar tingkat 3. Lanjut, dapat menempati bingkainya dengan 6 cara. Nah, kalau kita punya keramik atau tegel berbentuk segitiga sama sisi dengan seperti tadi, dengan catatan mukanya atas bawah sama harusnya, maka ada 6 cara mengganti keramik atau tegel yang pecah tersebut. Lanjut, sudut dalam dan sudut luar segitiga. Di dalam segitiga itu ada dua macam sudut dalam dan sudut luar. Nah, ini gambarnya. 140 ini contoh sudut luar. Yang sudut dalam X, C, B, nah ini sudut dalam. Yang pertama atau A, sudut dalam segitiga. Apa yang dimaksud sudut dalam segitiga? Yaitu sudut yang dibentuk oleh dua sisi segitiga yang terletak di dalam segitiga. Jumlah besar ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Sehingga diperoleh rumus sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maaf, ini C ini ya, bukan B. Ya, sudut dalam. Kalau dijumlah semua segitiga 180 derajat. Bagaimana dengan sudut luar segitiga? Adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangannya. Sisi segitiga dan perpanjangannya. Perpanjangan sisi lainnya dari segitiga tersebut. Pada gambar di atas, sudut CBD 140 adalah sudut luar segitiga AB. Yang kelima, ketidaksamaan segitiga. Apa itu? Ya, lihat gambar, ada segitiga dengan sisinya ABC. Pada segitiga berlaku jumlah panjang dua sisi pasti lebih besar dari sisi ketiga. Dari gambar di samping, maka A tambah B pasti lebih dari C. B tambah C lebih dari A. A tambah C lebih dari B. Ketidaksamaan segitiga digunakan untuk menguji terbentuk atau tidaknya suatu segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Ya, contoh, kawat dengan panjang 5 cm, 7 cm, 10 cm dapat dibentuk segitiga karena ketiga ketidaksamaan tersebut terpenuhi. Nih, 5 tambah 7 lebih dari 10.
5 tambah 10 lebih dari 7. Dan 7 tambah 10 lebih dari 5. Ketiganya terpenuhi, maka kawat dengan panjang 5, 7, 10 bisa dibentuk segitiga. Lanjut, hubungan antara besar sudut dan panjang sisi suatu segitiga. Hubungan antara besar sudut dan panjang sisi suatu segitiga. Nah, perhatikan. Sisi A, sisi B, sisi C, sudut A, sudut B, sudut C. Pada segitiga berlaku sudut terbesar terletak di depan sisi terpanjang. Misalnya ini sudut yang terbesar A, maka sisi yang terpanjangnya pasti A kecil ini. Dan sudut terkecil terletak di depan sisi terpendek. Nah, maka perhatikan dari gambar di samping, ya, sudut C terletak di depan sisi C kecil. Sudut C ini terletak di depan sisi C kecil. Sisi C kecil sisi yang terpendek. 7. Keliling dan luas segitiga. Perhatikan gambar, ya, ini dengan alas A, tingginya T. A keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisi segitiga. Pada gambar di samping, kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Sedangkan luas segitiga bila diketahui panjang alas dan tingginya, maka rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ya. Masih ingat pelajaran SD ya. Bagaimana kalau segitiga bila diketahui panjang ketiga sisinya, maka rumusnya berbeda, yaitu luas sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Yang mana ya S itu setengah keliling, ABC itu panjang sisi segitiga. Ya. Garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Perhatikan, yang dimaksud garis tinggi adalah ini, lihat gambar. Dari A ditarik siku-siku ke bawah, ini namanya garis tinggi. Ya. Garis tinggi adalah garis yang terletak ditarik dari sebuah titik sudut tegak lurus sisi di depannya. Tegak lurus di depannya. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Ini garis bagi. Tarik ke bawah dari A, terbentuk sudut A1, A2 sama besar. Garis sumbu adalah garis yang membagi sisi menjadi dua sama panjang dan tegak lurus sisi tersebut. Garis sumbu. Nah, sisi yang bawah dibagi dua, terus tarik ke atas siku-siku. Ini namanya garis sumbu. Sedangkan garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sisi di depannya menjadi dua sama besar. Ini A ditarik, BC dibagi dua. Nah, ini sama besar. Maka A menghubungkan tengah-tengah BC. Lanjut. Contoh soal halaman 85 nomor 2. Ya. Diketahui panjang PQ 6, panjang QR 10. Tentukan luas segitiga PQR, 2 panjang PS. Jawab. Segitiga PQR siku-siku di P. PQR. PQR siku-siku di P. Betul ya? Diperoleh Pitagoras PR kuadrat sama dengan QR kuadrat kurangi PQ kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat kurangi 6 kuadrat. 100 kurangi 36 sama dengan 64. Jadi akar dari 64 itu 8. Jadi PR 8. Luas segitiga PGR maksudnya. PGR sama dengan setengah kali 6 kali 8 sama dengan 24. B, misalnya QR adalah alas segitiga, maka tinggi segitiga adalah PS. Kalau QR alas, maka tingginya PS. Maka luas segitiga dapat dihitung dengan rumus. Luas segitiga sama dengan setengah kali QR kali PS. Luas segitiganya sudah dihitung tadi, 24 sama dengan setengah kali 10 kali PS. 24 sama dengan 5 PS. PS sama dengan 24 bagi 5. PS sama dengan 4 kode 8. Ya. Demikian anak-anak, contoh 2 dibaca sendiri, dipahami karena waktu ya. 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 Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa bertanya lewat WA.
Selanjutnya untuk latihan soal, kerjakan soal-soal UK1 halaman 87 bagian yang A saja di buku latihan atau buku PR kalian. Dan mari pelajaran kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.